Halo guys, welcome back to Bike Rebel New Jupiter MX episode ke berapa sekarang? Keempat. Ya, keempat. Ini sekarang gua sedang berada di jalan tol, ya, ikut arus balik. By the way, soal arus balik, selamat merayakan Idul Fitri buat kalian semua umat-umat muslim yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari gua dan sekeluarga. Oke, ini gue baru banget balik kerja. Sekarang kebetulan gue udah masuk kerja, libur lebaran sudah selesai. Walaupun ini di jalan arus balik masih ada ya. Ini gue di tol Jakarta Cikampek by the way, arah ke Jakarta. Sekian beritanya. Ini gue sedang dalam perjalanan ke bengkel, tapi bengkelnya itu sudah berganti. Jadi si Jumet alias Jupiter MX gua ini, dia udah pindah bengkel. Dia pindah bengkel bukan karena bengkelnya nggak cocok ya, tapi karena mesinnya sudah selesai. Jadi kemarin itu di bengkel KM18 East itu garap mesin aja kan, sama masang spare-part kayak rem, kaliper gitu-gitu kan. Nah, buat finishingnya kita pindah ke bengkel temen gua yang ada di Bekasi, Villa Nusa Indah lebih tepatnya. Di episode ketiga, episode sebelum ini, itu harusnya kalian udah tahu karena kemarin gue juga kesana. Kebetulan bengkelnya ini tetanggaan sama tempat gue ngecat bodinya Jupiter MX soalnya. Jadi sebelumnya gue ceritain dulu ya. Waktu pindah bengkel itu off cam, jadi nggak gue rekam. Dan banyak spare part yang sudah dipasang itu off cam juga. Jadi nggak gue rekam gitu loh. Jadi makanya di video ini gue mau ngasih lihat ke kalian spare part apa aja yang udah dipasang, udah ready dan segala macem. Dan kebetulannya spoiler alert, motornya udah bisa jalan, mesinnya udah nyala, tapi dalam kondisi rain. Nah kalau gitu sekarang kita lihat aja langsung ke bengkelnya. Oke guys, kita sudah ketemu sama motornya dan ini dia. Oke, sekarang si Jumet udah pindah ke bengkel lain dari KM18, mesinnya udah jadi. Bengkelnya yang punya ini nih, bukan bengkel ya Pak ya, rumah ya. Ntar Pak nggak bisa lewat Pak. Nah, mobil lewat guys. Nah, jadi ini namanya Tuan Erik. Beliau ini yang bertanggung jawab atas finishing dari motor ini. Jadi kemarin yang udah di finishing itu apa aja Pak? Lupa saya. Oh ya, kemarin itu dari Mas Bagas itu peleknya belum diganti, ini pasangnya di sini. Pelek RCB yang kita unboxing ini udah kepasang depan belakang ya guys ya. Tuh. Ya, disk juga sudah kepasang. Disk off cam kalau nggak salah. Iya, di sini off cam. Waktu unboxing nggak ada. Knalpot. Knalpot ini custom. Ini sensornya. Emang nggak sama juga sama ini, AJ88? Bukan ya? Kalau leheran ini AJ88, ini custom, ini nanti masih trial error. Gue pengen cari knalpot yang lebih enak mungkin daripada yang ini. Kalau dari spek ini udah, kata Mas Bagas sudah bagus, cuman kalau dari suara, kata gue masih kurang. Nggak cocok suara. Iya, kalau dinyalain kayak chopper suaranya. Terus next ini sekarang master rem belakang ya. Yoi, ini kemarin underbone-nya itu harusnya buat rem tromol. Iya, harusnya buat tromol. Jadi dia nggak punya dudukan ini nih, dudukan apa namanya, masternya. Jadi sekarang kita bikinin ini, sama ini udah dikasih tutup cover punyanya
si Rere Ninja RR. Terus underbone kanan yang kiri udah. Kalau ini udah kepasang dari ya Mas Bagas ya. Apa namanya, episode sebelumnya udah ada ini. Shock breakernya cuman belum disetting. Terus speedometer udah kepasang. Kita lihat nyalanya. Ini waktu unboxing juga ada nih. Nah, cakep tuh. Akhirnya. Cuman minusnya di speedometer ini satu. Jamnya nggak bener dan nggak bisa disetting. Jadi kalau misalnya mau nyeting jam harus copot aki kayaknya. Copot akinya jam 12 malam. Cepet aki jam 12 malam, colokin langsung. Iya bener. Nyala nanti. Apalagi, oh iya spakbor guys. Nah, spakbornya ini udah kepasang punyanya Jupiter Z1. Terus depannya juga udah dipapas, cuman ini mapasnya bagus banget. Ini Tuan Erik dan Ayahanda ya. Iya. Ini mikir keras banget ini bikin spakbor kayak gini. Ini potongnya cakep banget ini. Biasanya kan orang-orang kalau motong segini nih miringnya nih. Iya. Ya kan, ini kalau ini dibikin lurus ke depan. Jadi kayak spakbor beneran gitu loh. Kita cari estetika. Estetika tuh ini tahu skincare. Ada mereknya Estetika. Emang iya? Heeh. Nggak tahu. Bini gua make Oh soalnya. ya udah. Terus next ban depan belakang ini pakai Super Corsa. Enggak dong, Rosso Corsa. Super Corsa nggak ada dong. Biar moge kenapa sih? Oh iya. Loh, tapi nggak, ini serius, depannya kan kelihatan padat nih. Iya. Tuh. Donatnya enak banget dilihat, cuman yang belakang biasa aja karena ukurannya sama. Yang sama beda size. Depan 160, belakang 185. Oh, iya yang bener. Makanya profil bannya beda. Iya bener. Yang punya motor malah lupa loh. Heran gua. Oh iya, joknya sekarang udah cakep. Modelnya belakangnya dipapas, terus yang depannya ditambah busa. Jadi dia modelnya udah enak lah dilihatnya dan didudukin juga enak. Kulit joknya ini udah mereknya apa nggak tahu ya? Enggak ada merek. Nggak ada merek, tapi dia udah model yang kayak ini loh, apa namanya? Pasir. Iya pasir, bukan kulit jeruk ini. Ini pasir ini. Jadi kalau misalnya lu lagi habis speeding atau lagi jalan biasa lah, terus memelankan kecepatan atau ngerem, pantat lu nggak bakal lebih susah buat merosot ke depan. Gitu. Secara look joknya kurang naik, cuma kalau didudukin busanya empuk banget. Jadi kalau didudukin lu agak mendelep ke dalam. Jadi ya no problem, is oke lah. Apalagi gue lebih berat dari lu. Iya. Pasti lebih mendelep lagi. Terus master rem guys. Master remnya udah pakai Nissin Samurai tapi yang aksial ini. Cuman dia tabungnya kegedean. Gede sekali tabungnya. Ini harusnya buat motor laki, buat motor-motor gede. Bukan moge ya, maksudnya motor-motor kayak Ninja 2,5 gitu-gitulah. Harusnya tabungnya pakai ini. Cuman ini kayaknya nanti bakal gue ganti yang agak kecilan biar ini. Jadi nanti kalau misalnya bodinya udah dipasang, lampunya dipasang, ini tuh gede banget kelihatannya. Shock depan ini sebenarnya mereknya agak malu saya bilangnya ya. Di boxnya itu tulisannya Ohlin, tapi ini bukan guys. Ini adjustable, apa aja isinya pakai nih? Adjustable. Adjustable-nya dia itu ada preload sama satu lagi itu sebutannya emulator. Emulatornya itu yang buat kontrol si kompresi sama rebound. Sama per ya harusnya boxnya isinya ya. Cuma per ini gue pakai yang masih gue pakai yang standar, cuma gue potong karena si preloadnya itu tinggi banget. Preloadnya, oh iya. Pernya gue potong. Jadi pernya ini dipotong. Mau lihat? Hah? Mau lihat? Apanya? Mainnya? Mau dibuka? Enggak dong. Oh, kirain dibuka. Coba guys. Anjay. Ribuannya lah dong. Itu dilepas ya, bukan ditahan ya. Enggak, gue tahan. Itu dilepas ya. Bukan ditahan ya. Enak guys. Wih, kalau yang belakang belum disetting. Yang belakang masih menyesuaikan yang punya motor. masih mentahan. Nah, tapi udah enak sih. Gue udah nyoba jalan juga di sekitaran kompleks ini buat naik ke polisi tidur. Sebenarnya kalau buat hitungan motor bebek keras, tapi enak gitu loh. Kerasnya tuh keras berkualitas, tau nggak lo? Kayak mesin kalau di sini nggak tersentuh. Tapi kemarin waktu di Mas Bagas, gue belum jelasin speknya kan. Pokoknya sekarang ini motor ini gue kasih reveal dikit lah. Dia blok pakai SMP itu kalau nggak salah, kemarin juga udah gue bilang dalam seher pakai Moto One. Terus racikan head gue nggak tahu, ukurannya gue juga lupa, tapi yang gue jelas ini spek 63 dia sehernya. Noken juga liftnya berapa gue juga lupa.
pokoknya ada di WA-nya Mas Bagas semua pokoknya. Nanti pas di akhir video, bukan akhir video, akhir episode pasti gue jelasin semua nanti spek mesinnya. Sama ini juga apa namanya, magnet udah dibubut di bawah 1 kilo. Jadi sekitar 900-an gram. Jadi kalau misalnya dinyalain dia naik turun RPM-nya itu udah enak banget. Dinamo starter juga udah diganti. Jadi sekarang motornya udah bisa di starter. Kalau di episode pertama gue suka ngeluh motor ini susah starterannya, sekarang sudah bisa di starter. Kecuali kalau pas dingin. Iya. Kalau dingin masih ini ya minta didorong. Dorong dulu. Tapi gue kayaknya nanti nggak bakal dorong, Rik. Kenapa? Pakai inilah kickstarter lah. Oh iya. Kan dalam jok tinggal dikereng gitu doang. Ngapain dorong-dorong? Ya udah. Yang unik ada lagi. Apa? Jangan lupakan. Buka kunci joknya dong. Oh iya guys. Ini salah satu apa namanya inovasi dari Lihat sini dulu. Tuan Erik. Nah, ini kan kuncinya udah nggak ada nih. Bentar, masih gelap. Nah, ini kan kuncinya udah nggak ada nih. Ini ditutup pakai apa nih? Apa? Bekas apanya Hand RCB? grip. Hand grip, ujung hand gripnya. Ujung hand grip RCB. Iya. Jadi ini di sini ada logonya RCB. Maaf, Nah. pasangnya kebalik. Itu kan kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting rapi loh, ini Iya. bagus loh. Nah, buka kuncinya di mana? Buka kuncinya. Ini sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu sih, cuma kalau soalnya nanti ya kalau ada yang nemu di parkiran jadi tahu buka joknya Iya, gimana. ha-ha. Bukanya begini guys. Di sini ada tombol cuk, ya kan? Ini udah nggak kepake lagi. Ini tinggal ditarik. Nah, dengarkan suaranya? Udah dibuka. Nah, udah tinggal isi bensin. Oh, sebenarnya isi bensin motornya nggak mati nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Terus kalau nutupnya, ini ditekan, harusnya 2 tangan. Terus ini Itu ditutup. dibalikin dulu. Dibalikin dulu. Oh ya bisa sih. Ini dibalikin dulu, Baru ditekan. baru ditekan. Udah emang gitu. Nggak ada suaranya emang ya? Iya emang nggak. Nah gitu guys. Udah terkunci. Cakep guys. Jadi nggak usah repot-repot ngambil kunci terus turun begini nggak. Soalnya kan kunci ini hilang. Nggak ada kuncinya tadi. Iya, rumah kuncinya hilang. Oh iya ini guys. Apa namanya? Apa sih? Dual band CDI. CDI udah kepasang. Ini punya gua yang lama. Jadi disimpan nama Mas Bagas. Terus ketelisut entah kemana, dipasang lagi. Mm-mm. Soket lampu. Ini soket-soket lampu Lagi dulu. lagi dilepas. Lampunya kayak gimana nanti abis gini kita liatin. Pokoknya motor ini tampilannya udah, kalau dari segi tampilan sih kalau menurut gua udah cakep banget. Sama di rumah nanti gua udah ada livery dan tinggal dipasang aja liverynya, nungguin body jadi di tukang cat andalan kita. Iya, jadi check sound berisik. Peralko. Gak apa-apa. Jadi ini tutorial menyalakan motor dalam kondisi dingin. Tapi ada bensin nggak? Ada sih. Harusnya. Kemana bensinnya? Hmm? Oh ada. Marah-marah sih bapak. Nih. Tuh kalau motornya dingin tuh begitu. Jadi motor ini tetap punya kickstarter. Tapi kickstarternya itu disimpan di jok. Jadi kalau misalnya in case sesuatu terjadi, masih bisa dicoba pakai kickstarter. Tapi kickstarternya bentuknya udah tidak normal, knockdown. Jadi nyalakan. Dibantu starter aja. 2 jadi. Ayo Pak, bisa Pak. Bisa tuh. Guys. Jadi cold startnya motor ini tuh begini. Kalau dingin susah, tapi kalau misalnya dia udah nyala, gampang nyalanya. Kita coba pakai cara lain. Dorong. Iya. Ritual menyalakannya begini guys. Kereng. Nah, itu harusnya udah nyala itu. Cuman karena jarang dinyalain aja motornya. Nah kan, ya kalau misalnya udah ada api, jadi starter double pun bisa, gampang. Kita dengarkan suaranya seperti chopper, motor balap seperti chopper. Suaranya kayak chopper anjir. Ngeri, padatnya sih padat, segala macam, naik turunnya gampang. Suaranya begini dia. Makanya gue pengen ganti silencer yang suaranya lebih
lebih enak lah, bisa dibilang begitu. Kalau gue pribadi soalnya suara kayak gini kurang suka. Tapi kalau dari tenaga bagus dia, enak udah nyobain. Oke guys, kita udah time skip dan sekarang body Jumet sudah selesai dicat, yoi. Dan kebetulan juga si Jumetnya sudah pulang ke rumah. Dia udah diparkirin di sini selama beberapa minggu. Bodinya gue lepasin, termasuk velgnya juga, ya. Itu udah gue repair lagi catnya kembali seperti baru dan warnanya juga lebih sesuai ekspektasi gue. Ini warna yang Yamaha banget. Kalau kemarin itu kalau menurut mata gue itu terlalu ungu, dan sekarang ini birunya bener-bener biru movie star Yamaha. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin masangin bodi dan velgnya Jumet yang baru aja kita cat, dan kita harusnya bisa ngelihat Jumet full body sudah selesai semua, dan kita juga nanti bakal masang livery baru di motor ini. Kayak gimana liverinya, pokoknya kalian stay tune aja. Pokoknya keren banget. Jadi nanti jadinya itu nggak polos biru silver gitu aja. Nanti bakal gua tetap kasih livery yang modelnya nanti kalian bisa lihat. Oke? Ya, kalau gitu kita langsung aja kerja. Ini buat apaan aja, baru diputer nggak pakai tenaga aja udah patah. Jadi gue baru beli baut. Tadi tuh baru banget keluar gue beli baut. Nah ini lihat, gue muternya nggak pakai tenaga, cuman nyeklak langsung patah. Wah gila sih ini. Untungnya masih bisa dilepas nih, belum rapet maksudnya, belum dalam. Udah berarti kita harus mungkin pakai baut yang lama aja kali. Baut yang lama tuh begini. Tuh, jelek dia. Udah apa ya, buluk lah istilahnya. Makanya gue tadi beli baut kan. Cuman ya kalau bautnya kualitasnya kayak gitu ya udah kita pakai ini aja lagi. Walaupun jelek-jelek dia tetap kuat. Kayak lu. Oke guys, ini sekarang velg depannya udah terpasang. Bisa kita lihat. Ini gue sempet salah pasang as roda kebalik. Harusnya dari kiri, gue masangnya dari kanan. Tapi udah gue benerin, tenang aja. Dan gue juga sempet menemukan kesulitan karena bosingannya lepas yang ada di seal sebelah kanan. Itu hilang, gue nggak tahu kemana. Jadi tadi gue keluar dulu ke Yamaha beli si roda, dan ternyata sekarang hari Minggu udah lumayan sore, udah azan asyar, ternyata Yamaha masih buka. Mantap banget Yamaha, thank you. Nah, ini sekarang kita lanjut aja masangin bodi-bodinya yang lain. Ya, tinggal ini doang. Emosi gua. Ternyata masang spakbor ini harus dipasang dulu baru masang ban. Jadi gue nyopot ban dulu, masang spakbornya lagi. Kerja 2 kali cuy. Capek gue. Aduh. Gak apa-apa, dari sini kita bisa belajar.
bersih. Ini sebenarnya udah kepasang bodinya, udah full kecuali yang bagian karbu karena buat nyalain motor. Ini bodinya itu susah sekali dipasangnya, nggak tahu kenapa Yamaha itu bikin motor seperti ini. Dan ini kebetulan juga, kalau ini bukan karena susah masang bodi ya, ini banyak klip-klip yang nggak ada, jadi mungkin hilang ketika dicat atau gimana. Jadi kan ini kan harusnya ada klipnya kayak gini nih, ini gue lupa namanya apaan, yang buat dratnya baut ya kan, harusnya kan ada kayak gininya, itu banyak yang hilang. Nah ini harus gue belanjain dulu, jadi sementara dia beberapa baut itu nggak ada di sini nggak ada, di bawah juga nggak ada, kanan kiri ini juga bautnya ada yang hilang. Jadi mungkin buat ngelengkapin bodinya, bukan bodinya, bautnya itu nanti dulu. Sekarang kita bakal move on, masang liverynya dulu aja karena mumpung bodinya udah kepasang. Karena sebenarnya walaupun ini bautnya belum lengkap, tapi bodinya itu udah megang kuat gitu loh. Kecuali di bagian lampu ya, lampu ini masih goyang-goyang. Maka kalau di sini tuh dia udah kuat, ini spakbor udah kuat, samping sini juga udah kuat. Jadi kalau mau kita pasangin livery itu sudah bisa. Nah, karena baterai kamera gua udah mau habis, kita masang liverynya nanti malam aja. Ya, kita ngecas kamera dulu. Oke guys, ini sekarang gua udah megang liverynya. Liverynya kalau misalnya kayak gini posisinya kan digulung. Nah, ini udah ada full body di sini dan ini udah habis. Oh, masih ada. Jadi dia skim warnanya itu sama kayak bodinya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini warnanya biru. Ini kalau nggak salah nanti ke sini harusnya ya. Terus pokoknya bagian silver belakang ini nanti akan berwarna biru liverynya, dan bagian yang depan akan berwarna silver. Jadi kayak nge-swap gitu loh. Desainnya by someone di Shopee, toko oren, dan gua minta warna yang sesuai dengan motor gua. Udah gitu aja. Nah, kalau gitu kita langsung aja kerjain. Ngerjainnya gimana? Tinggal ditempel. Tapi nempelnya kita pakai metode air sabun. Ini isinya bukan degreaser ya. Ini kan degreaser ya, Kilap Premium, tapi udah gue ganti isinya sama air sabun. Jadi biar kita bisa nempelinnya lebih enak. Ini jujur gue pertama kali loh masang livery. Gue belum pernah. Gak tahu nih bakal berhasil apa gagal. Widih, ini udah kepasang semua liverynya dan cakepnya bukan main. Ini bagus, kombinasi warna silver depan. Sebenarnya ada putihnya juga ternyata. Ini tuh sebenarnya putih, cuman ada silvernya juga di beberapa titik kayak ini. Ada silvernya, dan di belakang biru ketemu ada putihnya di sini. Ini bagus. Kombinasi warnanya gue suka banget, cuman dia masih kelihatan kalem gitu loh. Jadi nggak kayak livery balap banget, jadi masih kayak livery OEM look, padahal bukan. Jadi kalemnya itu dapet, tapi racingnya juga dapet, itu yang gue suka. Dan kalau untuk stikernya sendiri kualitasnya bagus, mantap. Cuman ada beberapa titik yang susah sekali untuk ditempel di bagian sayap sini, ini terutama ini susah banget ditempelnya.
karena gue nggak tahu, karena dia mungkin terlalu lama digulung dan disimpan dalam waktu yang lama, karena gue belinya juga udah lama, sekitar paling 5 bulanan yang lalu baru gue tempel sekarang. Itu mungkin pengaruh juga ke kualitas stikernya, gue nggak paham. Tapi kita berhasil nempelin, walaupun agak berantakan sedikit, nanti gue bakal rapi-rapihin lagi. Untuk sisanya, selain di bodi sayap ini, itu aman semua, karena nempelinnya gampang banget. Ternyata pakai teknik sabun, air sabun. Kalau gitu, kita tutup aja video ini, tapi masih ada episode selanjutnya. Di episode selanjutnya kita bakalan ganti knalpot, ganti oli, dan kita bakal setting karbu sekaligus kalau sempat kita bakal dyno. Kita bakalan lihat seberapa gede tenaga motor ini, dan mungkin nanti juga gue bakal ngasih reveal ke kalian speknya apa aja yang ada di mesin Jumet ini. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri. Terima kasih banget buat yang udah nonton, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace ya, nggak ada obat.